Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang kedua, selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang penuh iman dan Islam. Di sini saya akan menyampaikan suatu ceramah singkat yang bertemakan moderasi dalam beragama. Moderasi beragama itu di sini yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya moderation, yang berarti itu kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Maka di sini moderasi itu terdiri dari dua suku kata, yaitu yang moderasi dan juga beragama. Ketika moderasi dan beragama itu digabungkan, yaitu menjadi moderasi beragama. Maksudnya di sini moderasi beragama yaitu bagaimana ketika digabungkan kedua hal tersebut, yaitu agar kita dapat menghindari ketidaknyamanan ataupun ketidaknyamanan dapat menguranginya, itu yang namanya kekerasan ataupun keekstriman ataupun hal-hal yang tidak baik yang dalam praktek beragama. Jadi agar dapat dipahami bahwasanya dapat dipahami seluruh umat beragama bahwasanya toleransi beragama itu yaitu suatu menjadi implementasi dan keniscayaan dalam konteks masyarakat yang plural ataupun masyarakat, terkhususnya itu di masyarakat Indonesia. Moderasi beragama harus dapat dipahami sebagai sikap bagaimana yang seimbang antara pengalaman agama seseorang lain dengan yang agama kita pula. Seperti contohnya di Indonesia. Di Indonesia merupakan beragam suku, beragam ras, berbagai agama, bermacam agama, yang dimana itu perlunya di sini yaitu diterapkannya itu moderasi dalam beragama. Mengapa dikatakan perlunya moderasi diterapkan dalam beragama? Yaitu untuk dalam konteks masyarakat itu, agar masyarakat itu rukun, damai dan sejahtera. Ketika kita kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu adalah ketika kita itu sebagai masyarakat itu adanya kekompakan, adanya keharmonisan, itulah bahagia yang sebenarnya. Di Indonesia masyarakat bermacam-macam agama.
contohnya saja Islam. Islam saja dalam beragama itu memiliki beberapa memiliki beberapa hal perbedaan, contohnya perbedaan mazhab, yang dimana adalah yang menganut mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Akan tetapi perbedaan tersebut, yang keempat tersebut, seharusnya itu adalah untuk tujuan yang diambil ataupun tujuan yang sebenarnya, meskipun berbeda dari yang dianut atau mazhab yang dijalani setiap umat Islam itu untuk mencapai suatu keridhaan terhadap Allah. Tujuan dari Islam itu yaitu untuk mencapai keridhaan Allah. Begitu juga dengan agama lainnya. Moderasi dari yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah bagaimana agar suatu negara ataupun suatu pemerintahan, baik itu dari lapisan terkecil, baik itu dari masyarakat masyarakat lokal, masyarakat biasa, ke masyarakat yang lebih luas ataupun ke masyarakat nasional, ke masyarakat global menuju dunia, itu harus adanya keharmonisan, adanya kesinambungan antara masyarakat tersebut. Karena kita sebagai makhluk sosial harusnya yaitu saling menghargai dan saling memiliki rasa toleransi. Di sini adalah perlunya rasa toleransi dalam beragama. Bagaimana kita sebagai umat menghargai apa yang dianut oleh orang lain. Kita apa yang mereka jalani, apa yang mereka agama mereka perintahkan, apa yang mereka anut, itu adalah sesuai dengan ajaran mereka. Dan kita pun sebagai umat Islam, kita juga mempunyai ajaran, aturan yang harus juga kita laksanakan. Ketika kita melihat hal perbedaan tersebut, kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Seperti agamamu itu tidak salah, seharusnya begini, seharusnya begitu. Kita harus bersikap di mana kita menghargai orang lain agar kita juga dihargai oleh orang lain. Jadi dalam hal ini moderasi beragama itu agar terpenuhinya syarat untuk syarat moderasi beragama itu ada 3. Yang pertama yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Maksudnya di sini yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang luas, yaitu di mana kita bukan hanya mengetahui agama kita sendiri, kita juga harus memahami agama orang lain agar kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang berkaitan dengan agama kita dan berkaitan dengan agama orang lain, agar kita bisa saling membandingkan. Membandingkan di sini bukan untuk merendahkan orang lain, akan tetapi membandingkan bahwa dia memiliki ajaran tersebut adalah menurut sesuai keyakinan dia sendiri, menurut pandangan dia sendiri, dan kita pun begitu juga. Yang kedua yaitu mampu mengendalikan emosi yang melebihi batas ataupun berbudi pekerti. Di sini perlunya yaitu mampu mengendalikan emosi, maksudnya yaitu ketika kita melihat orang yang berbeda keyakinan, contohnya lah, kita berbeda keyakinan dengan orang tersebut, dia beragama Muslim, kita beragama Muslim, dia beragama Kristen, dia beribadah dengan kita berbeda, pandangan dia dengan kita berbeda. Jadi kita harus memiliki yang namanya sikap untuk menghargai dia, bahwasanya ya begitulah agama dia mengajarkan dia, dan begitu juga dengan agama mengajarkan kita.
Yang ketiga yaitu selalu berhati-hati. Maksudnya dari sini yaitu selalu berhati-hati, yaitu bahwasanya setiap orang itu dalam dimanapun dan bagaimanapun yaitu selalu berhati-hati. Kenapa? Agar suatu hal yang tentang berkaitan dengan moderasi beragama itu berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan adab dan kebiasaan yang kita jalani. Moderasi beragama itu sangatlah penting di lingkungan kita sendiri, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, terkhusus di lingkungan pribadi kita sendiri. Moderasi beragama itu di Indonesia ini sangat diperlukan, bukan hanya untuk seperti yang saya bilang tadi keluarga, akan tetapi moderasi beragama itu penting untuk menghargai agama orang lain. Terlebih kita untuk menghargai agama, menghargai suku orang lain yang berbeda dengan kita, ras, kebudayaan, agar terciptanya suatu keharmonisan yang dapat menenteramkan dan mensejahterakan suatu negara ataupun suatu pemerintahan, baik itu di lapisan dari terkecil sampai yang terbesar. Jadi sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.